Dan di sini oke, lanjut lagi. Kita akan buat seperti tadi. Kita sudah bisa gerakan, kita bisa rotasi, sudah bisa mengikuti tumit. Dan satu hal yang terlupakan bahwa di sini ini namanya tumit, bukan lutut. Oke, sedikit bercanda itu menyenangkan. Kita ubah menjadi tumit.l. Jadi yang namanya lutut itu ada di sini, tumit itu ada di sini. Oke, semuanya. Jadi kembali lagi, kita ingin membuat posisinya di sini secara otomatis dan posisinya naik. Pertama, untuk membuat posisi ke atas, yang kita kendalikan adalah yang bagian di sini, bagian kendali tumit.l. Jadi otomatis kalau kita kendalikan di sini, tulang yang ada di sini dan di sini itu mengikuti. Itu artinya bahwa dua tulang ini harus diparentkan ke tulang yang satu ini. Kita masuk edit mode, kita seleksi, kita pilih Ctrl P, keep offset. Kita masuk objek pose mode maksud saya. Kita gerakan. Oke, ini sudah bisa. Satu. Dan untuk narik ke atas, hanya tulang satu ini yang ke atas. Jadi kita bisa tambahkan tulang ini. Tekan satu tulang, tekan shift, tulang yang lain, tekan Ctrl Shift C, pilih copy rotation, pilih local space to local space. Jadi kalau kita gerakan di sini dia sudah bisa mengangkat tumitnya, kita ubah di sini itu sudah bisa, dan kita gerakan dia belum mau. Karena apa? Tulang ini belum diparentkan ke tulang ini. Kita parentkan dulu, Ctrl P, keep offset. Oke, kurang satu tulang lagi yang belum diparentkan. Ctrl P, keep offset. Semuanya dia ikut. Saat ke atas, oke, dia ikut. Saat ke atas dia ikut. Dan kembali lagi, fungsi dari rigging adalah untuk otomatisasi, untuk memudahkan bagaimana banyak pergerakan itu dijadikan sesederhana mungkin. Itu fungsinya ada satu di sini. Jadi rencananya dengan menggerakkan dia ke atas, otomatis dia ke atas. Saat kita menggerakkan dia ke bawah, otomatis dia ke bawah. Langsung saja kita kunci dulu posisinya di bagian sampingnya, tekan N untuk memunculkan ya. Kita kunci, sisakan Y. Jadi kalau kita tekan G, itu hanya bisa ke atas dan ke bawah. Kita kunci semua. Yup. Oke, ke atas ke bawah. Rotasi. Oke. Dan di sini kita seleksi satu dulu, klik. Seleksi yang kedua, Ctrl Shift C, masukkan transformation. Jadi warnanya dia hijau. Kita ubah di sini nilainya Y semua. World space kita ubah jadi local space. Seperti ini. Jadi kalau kita masukkan, kalau kita taruh dia ke bawah, dia akan naik. Jadi kita masukkan nilainya. Saya kasih penanda draw. Pertama saya kasih line dulu di sini. 1 2, terus line 3. Oke, mungkin cukup untuk membantu. Ini angka 0, ini angka 1, dan ini angka min 1. Fungsinya buat apa? Di sini untuk memasukkan di sini min max yang lainnya. Di sini yang pertama, ini yang kedua. Di sini kita sebut dengan source yang bagian pertama. Di bagian selanjutnya yang warnanya hijau itu namanya destination. Jadi kita ingin saat source-nya
dia posisinya lokasi yang berubah, sedangkan di sini yang berubah lokasi rotasi, yang berubah rotasinya. Jadi kita seleksi di sini, source-nya location, destination-nya kita pilih rotation. Oke. Kita masukkan angka minnya 1, maxnya 1, kita coba dulu. Jadi kalau posisi dia ada di sini, bagian manakah yang akan dirotasi? Kita bisa pilih di sini. Apakah dia akan naik? Ini atau bergeser? Geser. Kita kasih nilai 60. Nah, perhatikan yang dihitung 0 adalah bagian ujung sini. Jadi untuk menyentuh angka 1, dia posisinya ada di ujung atas. Ini 1 ujungnya, ini 0, ini min 1. Ini untuk mempermudah patokan. Jadi kita ambil angka misalnya rotasi 90 derajat. Kalau kita tarik dia sampai lokasi posisi 1, dia akan bergeser 90 derajat. Kita coba ces. Oke. Dia berubah. Hanya berubah sekali. Kalau kita naikkan sampai menukik, ini bisa, terserah. Yang kita inginkan adalah saat posisinya turun, dianya yang berubah ke atas. Ini kalau posisi naik, nanti dipakai yang bagian sini saja. Kadang agak membingungkan di bagian sininya, tidak masalah. Kita coba masukkan angka 0, kita pakai min 1, kita kasih angka 0, kita di sini kasih angka 90. Oke. Jadi saat posisi default 0, dia tetap, saat min 1 dia akan ke atas. Nah, kalau min 1 terlalu besar, kita anggap segini saja. Jadi kita bisa dilihat di sini. Oke. Kita ambil garis lagi. Kita tarik paling nilai maksimal. Sini line. Kita temukan di sini. Ternyata ini yang namanya min 1. Jauh. Karena saat kita masukkan angka min 1, dia akan berpindah sejauh 90 derajat. Itu tandanya bahwa di sini bukan min 1. Ini bisa jadi 0,1. Tidak masalah. Intinya saat kita tarik ke bawah, dia akan berubah. Kita masukkan saja, jangan 0,1 itu terlalu panjang, min 0,1. Jadi saat kita turunkan sedikit, dia akan berubah. Berubahnya jangan terlalu drastis, ambil 60, 30 saja. Oke. Saat kita masukkan ke angka 0,1, kita turunkan, dia sudah menempati posisi. Oke. Jadi dia hanya bisa seperti ini. Saat kita masukkan, giliran saat kita akan tarik ke atas, ini bisa jadi 0,1. Karena ini patokan, nggak wajib. Kita bermudah, Ctrl Shift C, transformation, dari lokasi kita ubah jadi rotasi, ini ubah jadi Y semua. Kita masukkan max-nya 0,1. Ini local space to local space. Kalau kita naikkan seperti ini, yang berubah. Oke. Kita masukkan angka min 40 saja, min 40. Sip. Clear.
Saat kita turunkan, dia akan naik. Saat kita naikkan, bagian lain yang akan bergerak. Bagian kaki sudah selesai. Kita gerakan, dia bisa naikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Clear. Kita simpan dulu. Bagian kaki selesai. Giliran bagian tangan. Kita ingin bagian tangan saat kita sekali kendalikan, itu yang lain akan langsung mengikuti. Kita bisa tekan Shift I without target. Pertama kita seleksi yang ujung ini, Shift I without target, klik. Kita masukkan angka 1, 2, 3. Kalau kita gerakan, tangan otomatis. Tapi sekali lagi ini nggak mudah. Jadi kita mudahkan. Pertama kita tambahkan dulu, ambil dari atas, Shift D, posisikan di sini. Ini untuk siku, kita kasih nama siku.l. Oke. Fungsinya sama. Masuk pose mode, seleksi Shift I, kita aktif bond, kita masukkan angka 1. Perhatikan bahwa di sini tulangnya masih ikut. Jadi masuk edit mode, pilih parentnya, delete. Oke. Kita coba pakai Shift I without target. Ini akan pecah. Jadi kita tambah satu lagi di sini. Kita tarik ke bawah. Kita klik, tekan extrude, tarik ke bawah, klik. Ininya di delete dulu, parentnya. Oke. Sudah. Kita ketik kendali tangan, kendali underscore tangan .l, seleksi di sini, Shift I, active bond, masukkan angka, nah seperti ini, 1, 2, sip. Jadi kalau kita kendalikan bagian di sini, dia akan bisa bergerak kemana saja. Dirotasikan dia bisa, ditutup juga bisa. Oke, sepertinya ini tak terlalu sulit. Kalau sulit silahkan dicoba lagi. LTR GS untuk mengembalikan. Oke, jangan lupa di save, dan saatnya kita tambahkan satu lagi. Kita matikan di sini, pilih bagian yang di sini, pilih di bagian di sini, matikan, klik deform. Ini untuk mematikan fungsi weight paint nantinya. Ini teman-teman bisa tahu sendiri. Ini dimatikan deformnya, deform matikan, deform matikan, lalu deformnya dimatikan, deformnya dimatikan, deformnya dimatikan, di sini deformnya dimatikan, sini deformnya dimatikan, mati, 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 mati. Oke, sudah mati, sudah. Deformnya sudah. Oh, yang di sini ujung belum. Matikan,
matikan kan. Oke, jangan lupa di save. Oke, saatnya kita masuk ke pengkopian dari satu data ke data yang lain. Kita bisa lihat kenapa kita harus namanya ada .l nya di sini. Kita masuk dulu, kita seleksi satu, klik, tekan Shift S, pilih cursor to selected, klik OK. Kemudian masuk edit mode, seleksi semua tulangnya, tekan B untuk blok. Oke, tekan B. Oke, sudah semua terseleksi. Seleksi. Oke, sudah terseleksi semua. Ubah di sini ke 3D cursor. Kemudian kita tekan Shift D untuk duplikat dan lihat ada perbedaan nama. Jadi paha.l.001. Klik kanan, bukan klik kiri, klik kanan. Jadi seakan-akan dia kembali lagi. Kemudian kita tekan di sini, pilih armatur mirror to X global. Nah, otomatis dia terpindah di sini. Enter. Di sini yang masih namanya L.001 kita pilih armatur flip name. Nah, otomatis semuanya akan menjadi siku.l, semuanya akan menjadi rata. Di sini ada satu yang belum kita namain. Terus saja pangkal.l, ambil nama pangkal.y, pangkal.r. Oke, semuanya udah clear. X mirror sebentar. Jadi ada beberapa bagian yang kadang tak sesuai. Kita bisa gunakan X mirror. Oke. Jadi mungkin untuk di materi rigging ini teman-teman semua tak bisa langsung memahami. Harus pelan-pelan dan jangan terlalu tergesa-gesa. Karena yang penting teman-teman ikuti aja tutorial ini. Kalau ada kesulitan bisa coba cari materi yang lain. Intinya nanti ini saya coba berikan gambaran tak begitu detail, tapi agak detail masalah rigging. Karena nantinya kalau teman-teman semua membuat sebuah karakter itu harus di rigging. Dan ini saya berikan basic untuk rigging manusia yang agak detail sedikit. Masuk ke pose, sip. Kita coba. Nah, kalau kita gerakan, di sini ada tulang yang tak terhubung. Kita hubungkan. Klik 1, 2, klik di sini. Ctrl P, keep offset. Klik atas. Ini dulu aja. Klik dulu. Klik di sini. Ctrl P, keep offset. Jadi kalau kita gerakan 1, di sini bergerak dan bawah harus bergerak. Klik ke atas, Ctrl P, keep offset. Yang di sini juga Ctrl P, keep offset. Nah, dia bergerak. Di sini kita ini ke atas, Ctrl P, keep offset. Dan tara, tulangnya sudah jadi. Kita gerakan coba. Kita coba pisahkan. Masuk objek mode, tekan M, taruh di bawah. Oke, jadi di bagian layar pertama ini objek, bagian bawah ini hanya tulang. Kita bisa cek gerakannya. Bagian tangan. Kenapa harus L dan R? Kita coba. Saat kita geser seperti ini, klik, kita copy, kita paste, tangan yang lain akan mengikuti.
Karena apa? Dari sistem itu membaca, kalau misalnya di copy, kita klik copy, kita geser lagi, semisal kita klik copy, ini akan di paste atau akan ditempelkan ke nilai yang berlawanan. Jadi di sini nilainya misalnya 1, di sini min 1, dan R itu mewakili min 1. Oke. Sama halnya untuk kaki. Jadi sini kita matikan dulu ini. Di sini klik copy, paste pada berlawanan. Seperti ini. Sebentar lagi hampir selesai. LTR oke. Jangan lupa di save. Kita tampilkan dua objek sekaligus, atas dan bawah. Dan ini saatnya yang ditunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu, kita akan mengaplikasikan, kita akan menggerakkan tulang dan objeknya bergerak. Kita coba seleksi bagian karakternya seperti ini. Kemudian seleksi bagian objeknya seperti ini. Seleksi bagian karakter. Kita coba apakah berhasil. Kemudian seleksi bagian tulang, kepala atau apa terserah. Tekan Ctrl P. Set parent to, pilih di weight, automatic weight. Kita klik. Oke. Dan apa yang akan terjadi saat kita menggerakkan di sini? Nah, posisi tulang akan mengikuti. Tarik ke atas, ke bawah. Oke, dia jinjit. Posisinya seperti ini. Tangannya dia ke bawah. Agak ke bawah. Dia ke depan. Tangannya agak ke bawah. Kita sembunyikan tulangnya. Tekan shift, layernya sembunyikan. Nah, seperti ini. Kita coba kasih tekstur yang tadi. Oke. Dia sudah mulai bergerak. Oke. Kita kembalikan dulu. Berarti berhasil. Seleksi semua, tekan A, ALTR, G, S. Tadi ALTR, ALTG, ALTS untuk mengembalikan rotasi, skala, dan grab, geser. Di save, jangan lupa. Dan masalah terjadi saat seperti ini. Kita geser kepalanya, mata, gigi, semuanya tak berubah, dan rambut. Karena kita belum memberikan tulang, kita akan memberikan tulang di bagian mata. Jadi bagian badan ini udah fix. Kita anggap sudah selesai. Kita masuk di bagian kepala. Kita akan masuk di bagian mata dulu. Klik objeknya. Jadi kita hidden dulu. Seleksi bagian badan ini. Kita tekan H. Bagian. Dan ini yang terjadi. Kita seleksi mata. Kita masuk, tekan tab. Oke. Tekan A untuk menyeleksi semuanya. Tekan shift S, cursor to selected. Oke. Sudah cukup. Tekan tab. Kita masuk ke tulang, klik. Masuk ke edit mode. Tekan shift A. Nah, dia akan muncul. Posisikan ujungnya di ujung mata di sini. Oke. Di ujung mata seperti ini. Selesai. Kemudian tambahkan lagi shift D. Geser ke depan. Seperti ini. Tekan N. Kita kasih namanya mata.l.
di sini kendali mata, kendali underscore mata dot l. Oke. Sudah. Oke. Kalau sudah, seleksi objeknya, tekan shift S, cursor to selected, jadi di tengah. Pilih yang tadi, kita lakukan hal yang sama, menduplikasikan, kita ubah jadi 3D cursor. Pastikan 3D cursor karena dia nanti akan ada di tengah. Kalau posisinya bounding dia nggak mau, 3D cursor. Pilih armatur, mirror, X global. Oops. Sudah di copy belum? Belum. Tekan shift D dulu, shift, lihat namanya, shift D, klik kanan, jangan klik kiri, jadi seakan-akan dia kembali ke posisinya. Pilih armatur, mirror, X global, enter. Oops, sorry. Mirror, X global, enter. Kemudian armatur, flip name, dia akan jadi R. Setelah itu kita tambahkan lagi, shift D, klik kanan, tambahkan satu tulang di sini, kita kembalikan ke bounding. Kita tulis mata, seleksi duanya, seleksi satu, urutannya 1, 2, 3, Ctrl P, keep offset. Oke, clear. Pada di sini urutannya 1, 2, 3, Ctrl P, keep offset. Oke, clear. Kalau sudah, masuk ke pose mode, klik bagian kendali mata, tekan shift, klik mata yang satunya di sini, tekan shift I to activate bond. Pilih di bagian sini bond constraint, kasih nilai 1. Sudah, kita lakukan hal yang sama, shift I to activate bond 1. Jadi kalau kita gerakan, mata akan mengikuti. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tekan bagian bola, tekan shift mata, tekan Ctrl P, bond. Oke. Satu lagi, klik bagian mata, Ctrl P, bond. Jadi kalau kita gerakan, mata akan mengikuti. Kita coba untuk mengeluarkan ALTH, seleksi mata, ALTH, kita gerakan, nah, mata akan mengikuti. Kita buat dia agak membungkuk semisal. Yang ini kita belum ubah. Mata akan mengikuti. Oke. Di sini kita seleksi bagian yang mata, seleksi di sini, seleksi tulangnya, Ctrl P, keep offset. Oke, jadi mata akan selalu ikut. Ctrl Z, rambut biar akan selalu ikut, kita seleksi, kita pilih, tekan shift, klik, Ctrl P, bond. Kita lakukan juga untuk gigi. Tak mudah, karena nanti kita akan buat dia hanya bisa tersenyum. Klik Ctrl P, bond. Jadi kalau kita gerakan, coba kita buat pause. Tulisannya terlalu mengganggu, kita matikan saja dulu. Oke.
Jadi kita buat satu keadaan, teman-teman terserah, kita buat dia posisi berlari. Kita coba testing, tangannya dimajukan. Nah, di sini ingat posisinya masih terlalu jauh. Jadi kita kembali, pilih di bagian sini, klik Ctrl P, keep offset. Kita lihat. Oke. Jadi kita akan mengikutkan di bone yang di sini, bone siku itu akan selalu mengikuti bagian kendali lengan. Ctrl P, keep offset. Oke. Alt G untuk mengembalikan. Kita coba. Kita bisa atur rotasinya mau kemana. Tangannya agak ke depan. Dia agak ke samping. Bagian badannya agak ke bawah, agak jongkok. Oke, pose orang berlari, kita buat dia berlari. Tangannya kita skala, tekan S, dia akan nekuk semua. Rotasi, oke, tekan S, dirotasi sedikit, rotasi. Oke. Nah, kita atur sedikit. Kita buat yang bagian di sini agak ke belakang. Tulangnya ke sini. Kita bisa copy. Untuk menggenggamnya, klik, klik. Ini menariknya. Jadi kita tak perlu membuat dua tulang dengan posisi yang sama secara manual. Bisa copy, paste. Nah, dia bisa langsung. Agak ikut sedikit. Buat lari, kakinya ke depan, rotasikan, dia kakinya ke belakang, rotasikan. Badannya agak bungkuk. Matanya ke depan, matanya agak ke depan, badannya agak miring sedikit. Oke, kita bisa dapatkan posisi lari. Coba kita tutup. Coba kita render. Tekan 0, kamera. Kita lihat posisinya. Kita bisa atur untuk tadi. Pastikan lock camera to view. Kita klik objeknya. Kita sembunyikan di sini ya. Kita putar sedikit. Mungkin objeknya aja yang diputar. Objeknya digeser, seleksi,
Oke. Kita coba putar ke sini. Oke. Dan kita render. Tekan F12. Jadi ini masih rigging dalam posisi kasar, dalam artian masih terlalu rumit. Nanti kita akan buat sederhana dengan menggunakan bone shape. Jadi fungsi bone shape adalah untuk tetap bisa menganimasikan, tapi dengan cara yang lebih mudah lagi. Oke, ini kita coba dengan rigging yang seadanya dulu, dan kita sudah bisa buat pose dari sini. Jadi teman-teman semua bisa coba posisi macam-macam, posisi say hello, hello goodbye, atau apa, terserah. Oke, mungkin sampai sini dulu. Pada capture selanjutnya kita akan menggunakan bone shape. Dan besar harapan dari saya, teman-teman semua bisa mengikuti, dan ayo kita buat animasi. Thanks.